Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohati dari semester 6 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam satu semester ini, mata kuliah soft skill. Sebagai untuk tugas ujian akhir semester. Yang pertama yaitu pembahasan tentang aspek yang mempengaruhi perkembangan soft skill. Baiklah, langsung saja. Bahwasannya di sini ada pengertian ya, bahwasannya soft skill yaitu merupakan sosiologis yang berkaitan dengan seseorang, emotional intelligence quotient, yang merupakan kumpulan karakter kepribadian, rahmat sosial, komunikasi, bahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, dan optimisme yang menjadi ciri hubungan dengan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan soft skill kali ini. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada manfaat soft skill. Baiklah, manfaat dari soft skill sendiri yaitu bagi siapa saja, baik dalam bisnis maupun kehidupan sosial. Manfaat tersebar soft skill merupakan untuk mendukung profesional peningkatan nilai ekonomis melalui kemampuan membuat produk dan jasa terbaik, merancang proses bisnis paling efisien, memperbesar pangan pasar, dan meningkatkan nilai perusahaan. Itu manfaat dari soft skill. Selanjutnya yaitu selain manfaat ada juga komponen yang berada di soft skill. Komponen yaitu merupakan kemampuan berkomunikasi, yaitu communication skill. Ada juga kemampuan mengorganisasi, yang selanjutnya ada kepemimpinan atau leadership, dan juga kemampuan berusaha atau effort dalam soft skill. Ada juga yaitu kemampuan bekerja sama, yaitu group skill, dan yang terakhir sikap dan moral atau etik. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, transforming karakter dan transforming belief. Yang dimaksud dengan transforming karakter yaitu merupakan suatu kegiatan meningkatkan kemampuan berdasarkan pemahaman tentang potensi diri, yang mana yang potensi yang positif dan mampu mengangkat kepercayaan diri sehingga dapat merubah keadaan diri yang sebelumnya hanya bermanfaat bagi sedikit orang, yaitu menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Itulah transforming karakter. Gunanya transforming karakter. Selanjutnya yaitu strategi transforming karakter. Yang pertama yaitu menjadi diri sendiri yang khas. Yang selanjutnya berkembang terus-menerus, menjadi menarik, bertanya pada diri sendiri, dan bersahabat dan mendukung orang lain. Itulah strategi transforming karakter. Selanjutnya yaitu tujuan dari transforming karakter. Yang pertama mendapatkan rasa aman. Lalu kemantapan hidup. Ada dua ya tujuan transforming karakter. Selanjutnya yaitu change management dan stress management. Apa sih yang dimaksud dengan change management? Change management merupakan suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Terdapat dua pendekatan change management. Yang pertama yaitu planning, perubahan terencana, dan emergent, perubahan darurat. Selanjutnya yaitu manajemen stres sebagai suatu keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengelola
dan memulihkan diri dari stres yang dirasakan karena adanya ancaman yang ketidakmampuan dalam coping yang dilakukan. Terdapat dua pendekatan manajemen stres, yaitu pendekatan individual dan pendekatan organisasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu time management dalam soft skill. Time management merupakan tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atau sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga produktivitas dalam hal soft skill. Selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam manajemen waktu, mencakup hal-hal yang seperti menetapkan tujuan, menyusun prioritas, menyusun jadwal, serta bersikap tegas. Tentunya kita harus tegas dalam pemilihan soft skill. Selanjutnya yaitu untuk mengelola waktu secara efektif, yaitu masing-masing individu harus memiliki gambaran yang jelas tentunya mengenai prinsip-prinsip serta nilai utama kehidupannya. Seseorang butuh menginvestasikan sumber daya berharga dari waktu ke waktu untuk hal yang sangat penting. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya, goal setting dan life purpose. Goal setting merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasikan prioritas pekerjaan di dalam kehidupan, lalu mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional tersebut. Sebuah teori kognitif dengan dasar pemikirannya bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu hal ini diasumsikan bahwa perilaku seseorang memiliki maksud atau tujuan tertentu dan bahwa tujuan tersebut mengarahkan dan memperkuat seseorang atas apa yang mereka lakukannya. Terdapat 5 komponen goal setting, yaitu yang pertama kejelasan, yang kedua tantangan, yang ketiga tentunya kompleksitas, keempat komitmen, dan yang kelima umpan balik dari apa yang dilakukannya itu. Selanjutnya yaitu accelerated learning technique quiz. Accelerated learning merupakan suatu inovasi pendidikan yang dilakukan atas adanya tuntutan perkembangan zaman. Accelerative artinya percepatan dan learning artinya pembelajaran. Jadi bisa disatukan, yaitu seringkali disebut dengan accelerated learning, yang mana memiliki makna terselubung. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari penggunaan model pembelajaran accelerated ini, maka sangat penting sekali bagi kita untuk benar-benar memahami apa itu prinsip-prinsip yang melandaskannya dari accelerated learning tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan communication skill, public speaking, dan presentation skill. Komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator sendiri kepada komunikator receiver melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan umpan balik. Public speaking
mengandung pengertian sebagai proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak banyak dengan tujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi ataupun menghibur. Bentuk public speaking dapat berupa pidato, ceramah, memadu, acara atau MC. Public speaking juga bisa disebut dengan kegiatan berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk memotivasi, menghibur, mempengaruhi, dan memberikan informasi sehingga audiens dapat menangkap apa yang disampaikan. Presentation skill atau keahlian presentasi itu sendiri salah satu keahliannya yang akan meningkatkan kemampuan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu leadership skill. Leadership skill dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan lebih yang dimiliki oleh seseorang baik dalam organisasi atau tidak untuk mempengaruhi orang-orang yang ada dalam lingkungannya agar mereka bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau direncanakan bersama. Rahasia utama kepemimpinan yaitu kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras, memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal. Yang selanjutnya yaitu self-marketing skill. Self-marketing skill merupakan kemampuan dalam menciptakan cita positif dan reputasi diri yang baik tentunya, atau disebut juga dengan pemasaran diri. Persoalan branding ini mengacu pada proses pembangunan personal publik. Untuk membangun persoalan branding, kita perlu melakukan 8 hal ini, yaitu spesialis, tentukan penempatan bidang pada bidang apa yang cocok dengan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, visibilitas, kesatuan, keteguhan, dan nama baik. Pembahasan selanjutnya itu negotiation skill and relationship building. Negotiation skill merupakan kemampuan yang erat dengan komunikasi karena pentingnya interaksi dalam proses mencapai kesepakatan. Pentingnya kemampuan negosiasi juga dapat diartikan dengan pentingnya mengetahui teknik-teknik komunikasi yang tepat untuk dipakai dalam bernegosiasi. Berbagai macam langkah atau tips yang telah dijelaskan, maka disimpulkan bahwa dalam membangun sebuah hubungan yang baik, kita perlu memperhatikan, mengetahui, dan bahkan menguasai berbagai hal. Karena itu sangat menentukan, seperti mengetahui problem-problem yang ada. Itu akan membuat kita dapat menghindari hal-hal yang
tidak diinginkan. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membangun hubungan yang baik. Jika kita mengabaikan hal ini, kita bagaikan orang bodoh yang berharap jadi sarjana, karena dalam dunia sosial dibutuhkan intra dan interpersonal skill. Hal-hal di atas termasuk interpersonal skill. Hubungan yang baik diawali dengan pengetahuan yang baik. Hubungan yang baik adalah awal menuju jalan kemudahan dan kesuksesan dan masa depan yang. Sekian dari saya, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.